Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pertemuan di dunia maya, tapi mudah-mudahan dalam kondisi terbatas kita tetap kita melaksanakan agenda-agenda kewajiban kita untuk selalu menuntut ilmu. Kita lanjutkan para santri semuanya bahasan yang tertunda dalam materi ilmu kalam, yaitu kita akan membahas di bab 9 terkait dengan masalah hisab, catatan amal, dan juga mizan. Para santri yang dirahmati Allah, yang akan terjadi pada kita ketika kita nanti menghadapi kematian, dan setelah itu kita akan melalui proses-proses tahap-tahap dalam menuju kepada hari akhir. Salah satu bagian yang akan dialami oleh manusia ketika kelak sesudah mati, manusia akan mengalami proses yang disebut dengan proses amal-amal, akan diperlihatkan dan juga ditimbang apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Maka dari sebab itu, kita akan membahas salah satu di antaranya adalah tentang catatan amal, mizan, dan juga hisab. Para santri yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita sampaikan dulu kompetensi inti. Tentunya kita ingin memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Selanjutnya, kompetensi dasar di bab ini adalah siswa dapat bisa memahami, mengamalkan apa yang menjadi catatan nanti yang akan kita perhitungkan di hisab, di mizan, dan juga setelah kita memahami apa yang diterangkan, kita juga dapat mengambil hikmah dari pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian, tujuan pembelajaran di bab ini adalah tidak lain santri dapat menjelaskan pengertian hisab, catatan amal, mizan melalui ilustrasi yang disampaikan dalam pembelajaran ini. Yang kedua, santri dapat menyebutkan hikmah terjadinya peristiwa catatan amal dan mizan melalui ilustrasi yang benar. Yang ketiga, santri dapat menunjukkan sifat positif dari pemahaman terhadap persoalan yang berkaitan dengan mizan melalui pemahaman yang ada dan benar. Selanjutnya, peta konsep di bab ini kita akan membahas dari proses akan terjadinya peristiwa akhir, kemudian ada hisab, ada catatan amal, dan juga mizan. Sahabat santri yang dirahmati Allah, kita akan masuk kepada materi, yaitu terkait dengan hisab. A. Pertanggungjawaban amal atau yang disebut dengan istilah bahasa Arab yaitu hisab. Perhitungan amal antara amal kebaikan dan amal keburukan di akhirat dinamakan dengan hisab. Hisab adalah peristiwa di mana Allah menampakkan kepada semua manusia amalan mereka ketika dilakukan di dunia dan menetapkannya, atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, hisab merupakan perhitungan antara amal kebaikan dan keburukan secara sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipublikasikan terhadap pelakunya, baik pelaku tersebut adalah orang mukmin ataupun pelaku tersebut adalah orang kafir.
Saat dilakukannya hisab ini dikenal dengan istilah Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal. Para santri yang dirahmati Allah, hisab ada beberapa definisi dalam kacamata bidangnya masing-masing. Di antaranya, hisab menurut istilah akidah memiliki dua cara. Yang pertama, al-ard atau penampakan dosa dan pengakuan. Al-ard ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pengertian umum dan pemaparan amal maksiat kaum mukminin. Yang pertama, pengertian umum, yaitu seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Ini mencakup orang yang diperiksa sungguh-sungguh amalnya dan yang tidak dihisab. Jadi, orang akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia, tetapi mungkin juga orang tidak mengalami hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian yang kedua adalah pemaparan amalan maksiat kaum mukminin. Mengenai penetapannya, rahasiakan Allah, tidak dibuka di hadapan orang lain. Dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala atasnya, hisab demikian ini akan dengan hisab yang ringan atau hisab yasir. Jadi, penampakan dosa seseorang, khususnya orang mukmin, bisa saja terbuka dengan seterbuka-terbukanya, atau mungkin juga mereka diperiksa dengan keadaan tidak dilihat dan diketahui oleh orang lain. Yang kedua, disebut dengan munaqashah atau diperiksa secara sungguh-sungguh. Munaqashah adalah hisab atau perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man husiba udziba qalat Aisyatu faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira qalat faqala innama dhalikil ardu walakin maunikishal hisaba yahlik. Artinya, barang siapa yang dihisab, maka ia tersiksa. Aisyah berkata, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hal itu adalah al-ard. Namun, barang siapa yang dimunaqashah hisabnya, maka ia akan binasa. Imam Ibnu Abil Izz, beliau menjelaskan makna hadis di atas, seandainya Allah memeriksa dengan menghitung amal kebaikan dan keburukan dalam hisaban hambanya, tentulah akan mengazab mereka dalam keadaan tidak menzalimi mereka sedikit pun. Namun Allah memaafkan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Besarnya pemandangan hisab terlihat dari siapa yang menghisab. Dia adalah Allah. Tidak ada satupun yang samar baginya. Dan bisa jadi cahaya terang yang menyinari bumi di mahsyar itu terjadi pada saat hadirnya Allah untuk menetapkan keputusannya. Jadi, ketika seseorang akan diperhitungkan amalnya, tentu semua amal-amal itu akan semuanya diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam keadaan nanti dihisab, para rasul, umat-umatnya akan diperlihatkan dan dilihat oleh para rasul. Mereka ditanya tentang amanat yang Allah bebankan atas mereka, yakni menyampaikan risalah dan wahyu kepada umat mereka. Para rasul tersebut bersaksi atas mereka sebatas apa yang mereka ketahui. Para saksi pada hari itu berdiri tegak. Mereka bersaksi atas seluruh makhluk dengan apa yang mereka lakukan dahulu. Para saksi tersebut adalah para malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan manusia. Jadi, ketika manusia diajak, ketika umat para rasul dulu diajak oleh para rasul untuk
bisa melanjutkan, untuk bisa mencontoh risalah yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka, itu sudah dilaksanakan, dan para malaikat menyaksikan sendiri bagaimana rasul-rasul dahulu sudah menyampaikan dakwah kepada umatnya, tetapi mereka tetap saja mangkir dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang semuanya, manusia ketika sebelum dihisab, mereka diberitahu tentang amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, meskipun mereka telah lupa apa yang mereka kerjakan. Amal manusia di dunia telah dicatat oleh malaikat tanpa ada kekeliruan sedikit pun. Kemudian manusia yang hendak menghadapi hisab dihadirkan. Mereka berdiri berbaris untuk menghadap Allah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 48. Kata Allah, para pendosa dihadirkan, orang-orang yang mendustakan para rasul, membangkang kepada Tuhan mereka, dan berbuat kerusakan di muka bumi, dalam keadaan terikat dengan rantai dengan pakaian dari kotirun, pelang kain atau aspal, demikian yang sudah disampaikan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keadaan manusia kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dijajarkan, dengan cara diantrikan menurut ketentuan amal masing-masing. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 48. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-sekali tidak menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Jadi, para santri semuanya, menurut Quran Surah Al-Kahfi ayat 48 ini, manusia nanti akan dibariskan, akan diantrikan bahwa catatan-catatan amal yang sudah dilakukan pada saat di dunia itu semuanya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang proses hisab, di mana Allah akan kembali menegaskan bahwa yang disebut hisab, semua orang akan diperhitungkan amalnya. Kemudian, umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita memang merupakan umat yang terakhir, tapi kita, umat Nabi Muhammad, merupakan umat yang pertama yang akan dihisab. Yang pertama kali dihisab dari hak-hak Allah pada hamba-hamba adalah yang pertama sholatnya. Kemudian mulutnya dikunci. Nanti yang akan menjadi saksi adalah tangan. Yang menjadi saksi adalah kaki. Yang menjadi saksi adalah mata. Yang menjadi saksi adalah telinga. Yang menjadi saksi adalah kulit. Bahkan bumi pun akan menjadi saksi dari pekerjaan yang sudah manusia lakukan. Bagaimana Allah menegaskan dalam Quran surah Yasin ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ini adalah salah satu dalil yang menegaskan bahwa mulut manusia nanti di yaumil hisab akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adapun orang-orang kafir, mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk. Kepada mereka disampaikan semua nikmat Allah, kemudian akan
dipersaksikan amalan kejelekan mereka di sana. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini adalah hadisnya. Kita simpulkan saja karena panjang. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seluruh apa yang ada di dalam jasad kecuali mulut, Allah akan memeriksanya. Semua jasad akan menjadi saksi pada apa yang telah dilakukan oleh manusia ketika di dunia ini. Dalam melakukan penghisaban, Allah menggunakan sejumlah kaidah sebagai asas dan prinsipnya dalam menghisab setiap manusia yang ada di dunia. Di antara kaidah tersebut adalah yang pertama, prinsip keadilan yang sempurna. Tanpa sedikit pun kezaliman, sehingga ada kebaikan atau keburukan walau hanya sebesar atom hidrogen yang terlepas dari proses penghisaban. Jadi, yang pertama, semua orang pasti akan dihisab dan hisaban tersebut tidak akan keliru. Yang kedua, tidak ada pelimpahan atau pewarisan dosa. Jadi manusia nanti ketika disiksa oleh Allah, ketika ditakdirkan oleh Allah menghadapi hisabannya dan termasuk orang-orang yang rugi, seorang tidak akan disiksa karena dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau seseorang melakukan dosa tersebut, maka orang tersebutlah yang merasakan dosa dan akibat dari perbuatan tersebut. Yang ketiga, pengungkapan amal perbuatan kepada pelakunya. Allah nanti akan memberikan penjelasan, akan memberikan alasan bagi orang-orang yang merasa tidak melakukan ataupun menolak akan semua akibat dari perbuatan mereka ketika di dunia. Dengan hal tersebut, maka Allah langsung memperlihatkan alasan-alasan mereka ketika menolak dimasukkan kepada kelompok-kelompok yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat prinsipnya adalah menghadirkan saksi-saksi atas orang kafir dan juga orang-orang munafik. Jadi di samping data-data, catatan-catatan amal seseorang ketika mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka dihadirkan dengan saksi-saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, penghisaban manusia berbeda-beda. Sebagian manusia mengalami penghisaban yang sulit. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang musyrik, penyekutu Allah dan pembangkang agama. Orang mukmin yang melakukan maksiat juga terkadang menjalani yang lama dan sulit karena banyak orang dan besarnya dosa-dosa mereka. Sebagian yang lain dihisab dengan hisab yang mudah. Mereka tidak mendapatkan pertanyaan yang pelik ataupun interogasi yang rumit dan detail, tetapi hanya ditunjukkan dosa-dosa mereka. Kemudian dosa mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara menghisab, ada beberapa jenis atau ada 3 jenis Allah menghisab manusia kelak di hari akhir, yakni terhadap orang-orang mukmin, terhadap orang-orang kafir, dan terhadap orang-orang munafik. Itu berbeda cara menghisabnya. Yang pertama, menghisab terhadap orang-orang mukmin. Terhadap orang mukmin, orang beriman, Allah tidak menghisab kaum mukminin dengan munaqasyah atau diperiksa secara sungguh-sungguh. Namun, manusia kelak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala cukup dengan al-ard. Dia hanya memaparkan dan menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan mereka dan dia merahasiakannya. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Dan Allah berseru, telah aku rahasiakan hal itu di dunia dan sekarang aku mengampuni semua dosa-dosanya.
Kemudian, cara Allah menghisab kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Terhadap orang-orang kafir, mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk. Kepada mereka disampaikan semua nikmat Allah. Kemudian akan disaksikan amalan kejelekan mereka di sana, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan engkau sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan onta, serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta yang banyak? Maka ia menjawab, benar. Allah berkata lagi, apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiku? Maka ia menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakan aku. Kemudian Allah menemui orang-orang yang ketiga dan menyampaikan seperti yang disampaikan tadi. Lalu orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada kitab sucimu, dan rasul-rasulmu. Juga aku telah salat, aku telah bersedekah, dan ia memuji dengan kebaikan semampunya. Allah menjawab, kalau begitu, sekarang pembuktiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu. Dan orang tersebut berpikir, siapa yang akan bersaksi atasku? Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada paha, daging, dan tulangnya, bicaralah. Lalu paha, daging, dan tulangnya bercerita tentang amalannya, dan itu menghilangkan udzur dari dirinya. Itulah nasib orang-orang munafik dan orang-orang yang Allah murkai. Demikianlah 3 jenis manusia yang akan menghadapi hisaban Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seorang mukmin ia akan mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang mukmin tersebut mendapatkan bahwa ada kemaksiatan, ada kesalahan. Yang kedua, seorang orang yang kafir dan ketiga orang munafik, keduanya mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah para santri semuanya, masalah hisab yang Allah akan perlihatkan, yang Allah akan tentukan berdasarkan amal perbuatan manusia ketika berada di dunia ini. Itu saja untuk materi kali ini, baru sampai terkait dengan hisab atau amal pertanggungjawaban. Insyaallah bab atau subbab yang kedua tentang catatan amal perbuatan kita akan lanjutkan lagi di minggu atau pertemuan yang selanjutnya. Demikian para santri semuanya, materi yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه